Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan bisnis plan kami, yaitu tentang jasa print 3D. Adapun anggota kelompok kami yaitu ada Aryan Kurniawan, saya sendiri, kemudian ada Torik Ihsan. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Di sini ada data perusahaan. Data perusahaan itu nama perusahaan yaitu Creative Print Lab dengan bidang usaha jasa printing 3D. Alamat Cikumpai, Purwakarta, Jawa Barat. Nomor telepon 0882 159 62533. Email creativeprintLab@gmail.com. Website www.creativeprintLab.com. Media sosial @creativeprintLab. Berikut ada pemilik dan pengurus perusahaan. Rian Kurniawan sebagai pemilik perusahaan, kemudian Torik Ihsan sebagai manajemen perusahaan. Lanjut, ada latar belakang. Hadirnya teknologi 3D printing dalam dunia manufaktur membawa perubahan besar pada dunia. Teknologi yang juga dikenal dengan sebutan additive layer manufacturing ini sebenarnya sudah ada sejak tahun 1980-an. 3D printing merupakan sebuah terobosan baru dalam dunia teknologi. Terobosan ini sangatlah populer di seluruh belahan dunia, terutama di kalangan akademisi dan industri. Munculnya teknologi 3D printing sangat berpengaruh pada beberapa bidang industri, terutama dari segi ekonomi. Rapid prototyping pada komponen mekanik dengan teknik-teknik dan volume produksi yang rendah dalam produksi prototipe dengan cepat. Teknologi 3D printer telah mengalami peningkatan yang signifikan dalam kontribusinya mengenai kualitas cetak dan biaya cetak dalam prosedur pembuatan prototipe cepat. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap biaya yang keluar dalam menghasilkan produk yang berkualitas. Next. Kemudian ada pasar produk. Pasar produk 3D printing telah mengalami pertumbuhan yang signifikan. Dalam beberapa sektor tahun terakhir, teknologi 3D printing telah menemukan aplikasi luas di berbagai sektor, industri, dan konsumen. Berikut adalah beberapa pasar utama untuk produk 3D printing. Pertama, sebagai arsitektur dan konstruksi. Kedua, kedokteran dan perawatan kesehatan. Ketiga, perhiasan dan mode. 4, pendidikan dan penelitian. Kelima, manufaktur dan prototipe. Keenam, konsumen dan hobi. Next. Selanjutnya ada strategi pemasaran. Untuk strategi pemasaran, kami menganalisis yaitu sebagai segmentasi pasarnya. Identifikasi dan segmentasi pasar adalah langkah awal yang penting dalam strategi pemasaran, yaitu dengan menentukan segmen pasar yang paling relevan dengan layanan 3D printing seperti industri manufaktur, arsitektur, kedokteran, atau konsumen. Kemudian setelah itu fokus pada setiap segmen pasar dengan pesan dan penawaran yang sesuai. Kedua, pemasaran melalui digital, yaitu dengan cara mempromosikan bisnis jasa 3D printing kami secara digital dengan membuat website yang menarik dan informatif, dan juga mempromosikannya melalui media sosial. Ketiga, pemasaran konten. Gunakan pemasaran konten untuk menyampaikan informasi yang berharga dan relevan kepada audiens, seperti menulis artikel atau blog, membuat video tutorial, atau infografis yang membahas topik-topik terkait dengan 3D printing. Keempat, penawaran khusus dan diskon. Tawarkan penawaran khusus dan diskon untuk menggugah minat pelanggan potensial, misalnya seperti memberikan diskon untuk proyek pertama mereka, atau menawarkan paket promosi untuk klien yang memesan layanan 3D printing dalam jumlah besar. Ini dapat mendorong pelanggan baru untuk mencoba layanan Anda dan membangun hubungan jangka panjang dengan mereka.
Next, kemudian ada kebutuhan dana dan penggunaan. Dana yang dibutuhkan untuk memulai usaha jasa 3D printing ini antara lain untuk kebutuhan seperti membeli mesin printer 3D yang digunakan untuk mencetak desain 3D. Kemudian ada komputer atau PC digunakan untuk kebutuhan memproses hasil desain ke mesin 3D printer. Ketiga, itu filamen yang digunakan sebagai bahan cetakan printer 3D. Tersedia dua bahan, yaitu PLA dan ABS. Kemudian ada pokok-pokok perkiraan keuangan. Biaya investasi awal atau modal. Kemudian 1 unit mesin printer Reality Ender 3 yaitu dengan harga Rp2.799.000. Kemudian 1 unit komputer untuk cetak dengan harga 5 juta. Ya, biaya tata juga dengan bisa 2 juta rupiah. Kemudian rincian total modal awal yaitu 9.799.000. Dan untuk biaya operasionalnya itu biaya gaji operator yaitu 2 juta, biaya listrik per bulan 2 juta, biaya filamen PLA 1 kilo 225.000, biaya filamen ABS 1 kilo 225.000. Jadi total biaya operasional yaitu 4.450.000. Selanjutnya ada visi misi perusahaan. Visi menjadi pemimpin di industri 3D printing dengan mendorong inovasi, transformasi, dan penggunaan teknologi 3D printing untuk menghadirkan solusi yang menciptakan dampak positif dalam berbagai sektor industri. Kemudian untuk misinya, 1. Memberikan layanan cetak 3D yang unggul dengan kualitas terbaik dan ketepatan waktu kepada pelanggan kami. Kedua, membangun kemitraan jangka panjang dengan pelanggan dan mitra bisnis kami berdasarkan kepercayaan, kejujuran, dan kepuasan yang tinggi. Ketiga, menghadirkan solusi inovatif dan desain kreatif yang memenuhi kebutuhan pelanggan, mulai dari prototipe hingga produksi massal. Yang keempat, mendorong penggunaan 3D printing dalam berbagai industri untuk menciptakan kemajuan dan efisiensi. Kelima, terus melakukan penelitian dan pengembangan untuk tetap berada di garis depan industri 3D printing dengan menghadirkan teknologi terkini kepada pelanggan kami. Ya, karena memprioritaskan keberlanjutan dan mengurangi dampak lingkungan melalui penggunaan bahan ramah lingkungan serta praktik produksi yang bertanggung jawab. Untuk selanjutnya ada profil perusahaan. Creative Print Lab adalah perusahaan yang berfokus menyediakan layanan dan solusi 3D printing yang inovatif untuk pelanggan di berbagai sektor industri. Kami menggabungkan teknologi canggih, keahlian desain, dan pemahaman mendalam tentang kebutuhan pelanggan untuk memberikan solusi yang berkualitas tinggi, presisi, serta tepat waktu. Kemudian ada nilai-nilai prinsip yang dianut perusahaan. Kualitas. Kami berkomitmen untuk memberikan hasil cetakan 3D berkualitas tinggi yang memenuhi standar keunggulan. Kedua, inovasi. Kami mendorong terus-menerus inovasi dalam teknologi dan solusi 3D printing. Yang ketiga, keberlanjutan. Kami berupaya mengurangi dampak lingkungan dengan menggunakan bahan ramah lingkungan dan praktik produksi yang bertanggung jawab. Keempat, keandalan. Kami mengutamakan keandalan dalam pelayanan kepada pelanggan dan kepatuhan terhadap tepat waktu. Yang kelima, kolaborasi. Kami bekerja sama dengan pelanggan dan mitra bisnis untuk mencapai solusi terbaik dan menciptakan keberhasilan bersama. Selanjutnya, keunikan dan keunggulan kompetitif. Yang pertama, kemampuan desain kreatif. Kedua, teknologi dan peralatan canggih. Ketiga, jangkauan material yang luas. 4, harga yang kompetitif. 5, kecepatan dan ketepatan waktu. Selanjutnya ada sasaran dan tujuan perusahaan. Yang pertama, meningkatkan pendapatan. Sasaran utama perusahaan yaitu meningkatkan pendapatan dengan menarik pelanggan baru, mempertahankan pelanggan yang ada, dan meningkatkan penjualan. Kedua, memperluas pangsa pasar.
Jasa print 3D dapat menetapkan tujuan untuk memperluas pangsa pasar mereka. Itu melibatkan dengan memperluas keberadaan geografis, memasuki segmen pasar baru, atau mengembangkan jaringan mitra dan distributor. Ketiga, inovasi dan diferensiasi. Untuk tetap bersaing di pasar yang semakin berkembang, perusahaan perlu memiliki tujuan inovasi dan diferensiasi. Hal ini dapat dicapai dengan mengembangkan dan mengadopsi teknologi print 3D terbaru, menawarkan berbagai pelayanan tambahan, atau menghasilkan produk-produk khusus yang sulit ditiru oleh pesaing. 4. Peningkatan efisiensi operasional. Dengan menetapkan tujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional mereka, ini melibatkan peningkatan proses persediaan, pengelolaan inventaris, penggunaan bahan yang lebih efisien, dan pengendalian biaya yang tujuannya adalah untuk mengurangi waktu produksi, meningkatkan produktivitas, dan meningkatkan profitabilitas. Kemudian yang kelima, kualitas dan keandalan produk. Sasaran penting bagi perusahaan jasa print 3D adalah memberikan produk dengan kualitas yang tinggi, keandalan yang baik. Hal ini mencakup memastikan akurasi cetakan, konsistensi kualitas, dan mengurangi tingkat cacat. Yang keenam, keberlanjutan lingkungan. Dalam era yang semakin sadar lingkungan, perusahaan jasa print 3D dapat menetapkan tujuan keberlanjutan. Ini melibatkan pengurangan limbah, penggunaan bahan yang ramah lingkungan, atau adopsi praktik produksi yang berkelanjutan. Ketujuh, meningkatkan layanan pelanggan. Perusahaan jasa print 3D dapat menetapkan untuk meningkatkan layanan pelanggan mereka. Ini melibatkan respon yang cepat terhadap permintaan pelanggan, memberikan konsultasi teknis, dan memberikan pengalaman. Oke, selanjutnya ada strategi bisnis. Citra dan posisi yang diinginkan dalam pasar yaitu menjadi ahli teknologi terdepan sebagai penyedia solusi kostum. Ketiga, kecepatan dan ketepatan. Keempat, kualitas yang tinggi. Kelima, harga yang kompetitif. Keenam, keberlanjutan dan ramah lingkungan. Ketujuh, spesialisasi dalam industri tertentu. Kemudian selanjutnya ada analisis SWOT. Kekuatan atau strength. Jasa print 3D memiliki pengetahuan dan keahlian teknis yang kuat dalam operasi dan manajemen mesin cetak 3D. Kedua, mampu menghasilkan produk dengan kualitas tinggi dan detail yang presisi, memberikan kepuasan kepada pelanggan. Ketiga, kemampuan untuk menyediakan solusi cetak 3D yang disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan, memberikan nilai tambah yang tinggi. Dan untuk selanjutnya ada kelemahan, weaknesses. Mesin cetak 3D dan peralatan yang terkait memerlukan investasi modal yang signifikan, sehingga menghadirkan hambatan masuk bagi calon pesaing baru. Kedua, waktu produksi yang lama. Meskipun berkualitas tinggi, waktu produksi cetak 3D bisa memakan waktu lebih lama dibandingkan dengan metode manufaktur tradisional. Ketiga, keterbatasan bahan. Ketersediaan bahan cetak 3D tertentu mungkin terbatas, membatasi opsi dan variasi produk yang dapat ditawarkan. Kemudian yang ketiga, peluang, opportunities. Pasar jasa print 3D terus berkembang pesat seiring dengan peningkatan adopsi teknologi cetak 3D di berbagai industri, termasuk manufaktur, medis, arsitektur, dan lainnya. Permintaan akan produk cetak 3D yang disesuaikan secara individu terus meningkat, memberikan peluang untuk menawarkan layanan khusus. Ketiga, jasa print 3D dapat menjalin kemitraan dengan perusahaan atau profesional di industri terkait untuk memperluas pasar dan menciptakan nilai tambah melalui kolaborasi. Keempat, yaitu ancaman, threats. Semakin banyak jasa print 3D yang muncul, meningkatkan tingkat persaingan di pasar dan meningkatkan harga serta margin keuntungan. Kemudian kemajuan teknologi cetak 3D yang cepat dan dapat mengakibatkan perubahan yang signifikan dalam tren dan kebutuhan pasar sehingga memerlukan adaptasi yang cepat. Tidak adanya peraturan atau kebijakan baru terkait penggunaan bahan cetak 3D
atau paten dapat mempengaruhi operasional dan biaya bisnis. Baik, untuk selanjutnya ada uraian mengenai proses produksi yang akan dijelaskan oleh Saudara Torik Ihsan. Baik, perkenalkan nama saya Torik Ihsan Nurdiansyah. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang sudah tadi dijelaskan oleh Saudara Rian. Yang pertama itu adalah uraian mengenai proses produksi. Yang pertama, persiapan modal. Proses dimulai dengan pembuatan model digital menggunakan perangkat lunak, desain komputer aided, desain atau CAD, atau juga bisa atau dengan menggunakan pemindaian 3D untuk menghasilkan model 3 dimensi dari objek fisik yang ingin dicetak. Model ini akan menjadi panduan untuk proses cetak selanjutnya. 2. Stitching. Setelah model digital selesai, langkah selanjutnya adalah mengirimkan model tersebut ke perangkat lunak stitching software. Perangkat lunak stitcher akan memecah model menjadi serangkaian lapisan tipis yang kemudian dikonversi menjadi instruksi cetak yang dapat dipahami oleh printer 3D. 3. Persiapan pencetakan. Sebelum memulai pencetakan, printer 3D harus disiapkan dengan benar. Ini melibatkan memilih bahan cetak yang sesuai, memasang wadah bahan cetak, misalnya filament atau resin, dan memastikan semua komponen printer dalam kondisi kerja yang baik. Printer 3D juga perlu diposisikan dengan benar untuk memastikan kestabilan dan ketepatan selama pencetakan. 4. Pencetakan lapisan pertama. Proses pencetakan dimulai dengan mencetak lapisan pertama objek. Printer 3D menggunakan metode yang sesuai untuk mencairkan atau mengeringkan bahan cetak. Kemudian, secara akurat menempatkan dan membentuk lapisan pertama sesuai dengan instruksi yang dihasilkan oleh perangkat lunak stitcher. Setelah lapisan pertama selesai, printer 3D membangun lapisan berikutnya di atasnya. 5. Pencetakan bertahap. Proses pencetakan berlanjut dengan menambahkan lapisan-lapisan berikutnya secara bertahap hingga objek fisik terbentuk. Printer 3D mengulangi langkah ini hingga mencapai lapisan terakhir sesuai dengan desain yang diinginkan. Setiap lapisan diikat dengan lapisan sebelumnya membentuk struktur yang padat dan kohesif. 6. Pendinginan dan penyelesaian. Setelah pencetakan selesai, objek yang dicetak biasanya perlu didinginkan untuk memperkuat strukturnya. Proses pendinginan biasa terjadi secara alami atau menggunakan metode pendinginan cepat, tergantung pada jenis bahan cetak yang digunakan. Setelah pendinginan, objek dapat dikeluarkan dari printer 3D dan siap untuk digunakan. Selanjutnya, strategi pemasaran. Target market untuk kalangan tertentu seperti anak muda yang ingin memiliki aksesoris unik dan tidak ditemukan dimanapun. Arsitek yang ingin membuat sebuah bangunan miniatur, bisa juga seniman yang ingin membuat karya seni model 3D, dan lain-lain. Motivasi pelanggan untuk membeli. Pertama, kreativitas.
Pelanggan yang tertarik pada jasa print 3D biasanya memiliki minat dalam mengembangkan kreativitas dengan menciptakan produk-produk unik dan orisinal. 2. Keunikan. Dalam beberapa kasus, pelanggan membeli jasa print 3D untuk mencetak produk-produk yang unik dan sulit ditemukan di pasaran. 3. Personalisasi. Pelanggan juga dapat membeli jasa print 3D untuk mencetak produk yang dipersonalisasi sesuai dengan kebutuhan atau preferensi mereka. 4. Efisiensi biaya. Jasa print 3D dapat membantu pelanggan menghemat biaya produksi, terutama jika mereka hanya membutuhkan produk dalam jumlah kecil atau tidak. Minimum order quantity. 5. Kebutuhan spesifik. Ada pelanggan yang membutuhkan produk yang sulit dicari atau yang spesifik dan jarang dijual di toko, sehingga mencari jasa print 3D terdekat mungkin menjadi pilihan terbaik. 5. Repeat prototyping. Untuk proses prototyping, jasa print 3D umumnya mendapat banyak permintaan untuk menghasilkan produk dengan proses yang lebih cepat serta memudahkan pihak pelanggan untuk menghasilkan produk dengan bentuk yang berkualitas tinggi. 6. Ekologi. Peningkat kesadaran akan lingkungan juga menjadi salah satu alasan beberapa pelanggan untuk membeli jasa print 3D karena proses print 3D memiliki dampak lingkungan yang lebih kecil. Selanjutnya, strategi pemasaran. Ukuran dan tren pasar. Dalam hal ini jasa print 3D memiliki potensi besar di tren pasar karena print 3D adalah sesuatu yang baru dan kekinian. Banyak seniman dan anak muda yang akan memesan jasa print 3D karena mereka akan mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan, yang tidak dapat mereka temukan dimanapun. Periklanan dan promosi. Dalam hal periklanan dan promosi, kami sebagai pengembang mungkin bisa mempromosikan melalui website kami dan juga media sosial seperti Instagram, Twitter, dan sebagainya. Penetapan harga. Biaya yang akan kami kenakan dalam jasa print 3D meliputi besar kecilnya ukuran yang akan dicetak, kesulitan desain, dan seberapa lama proses pembuatan. Selanjutnya, lokasi dan tata letak. Lokasi dan tata letak. Untuk lokasi offline, customer bisa datang ke tempat secara langsung untuk mencetak secara langsung ke toko jasa print 3D yang beralamat di Jalan Sadang Square, Terminal Purwakarta. Selanjutnya, rencana operasi. A. Bentuk kepemilikan. Bentuk kepemilikan perusahaan kreatif Print Lab adalah perusahaan perseorangan atau yang juga dikenal dengan perusahaan yang dimiliki tunggal adalah bentuk kepemilikan bisnis di mana usaha dimiliki dan dijalankan oleh satu individu. Dalam konteks usaha jasa print 3D, kepemilikan perusahaan perseorangan dapat merujuk pada situasi di mana satu orang memiliki dan mengoperasikan usaha jasa print 3D tanpa memiliki minat, mitra, atau pemegang saham lain. B. Struktur organisasi perusahaan. Struktur organisasi perusahaan terdiri dari pemilik perusahaan, manajer, marketing, keuangan, struktur, karyawan, operasional. Berikut struktur organisasi dari manajemen perusahaan. Kalian bisa melihat di sini ada diagramnya yang sudah tadi saya jelaskan dari awal. Selanjutnya, bisnis modal canvas adalah
model bisnis yang terdiri dari 6 blok, area aktivitas bisnis yang memiliki tujuan memetakan strategi untuk membangun bisnis yang kuat, bisa membandingkan persaingan dan sukses dalam jangka panjang bisnis. Wadah Kompas ini memiliki ciri khas dengan 9 blok model yang jika disatukan akan menjadi satu kesatuan bisnis. Di sini ada contoh model Kompasnya. Mungkin nanti bisa dibaca sendiri. Selanjutnya, kesimpulan. Semakin berkembangnya teknologi serta kemajuan dalam bidang percetakan membuat perubahan baru dalam menciptakan suatu alat atau barang. Contohnya adalah 3D printing. Dalam era ini, 3D printing mulai dikenal oleh banyak masyarakat dan banyak penggunaan dalam sektor manapun. Maka dari itu, kami menyediakan jasa print percetakan dalam bentuk 3 dimensi karena masih banyak peluang dalam menciptakan usaha ini, baik dalam sektor industri, sektor pendidikan, maupun konsumen. Kemampuan untuk menghasilkan produk yang sangat disesuaikan, prototipe cepat, atau produksi on demand. Ya, oke, sekian dari saya. Saya akan kembalikan kepada Trianus. Titik. Baik, terima kasih. Kemudian selanjutnya ada implementasi website. Di sini kami merancang website 3D printing agar bisa diakses oleh semua orang-orang yang ingin memesan produk kami. Kita buka saja websitenya. Yang berikut adalah tampilan dashboard atau homepage dari website 3D printing. Di sini ada fitur seperti memberikan gambar-gambar tentang produk yang dihasilkan. Kemudian ada service atau layanan nih yang diberikan. Dan itu ada harganya. Kemudian ada menu tentang about us. Jadi Creative Lab ini adalah perusahaan yang berfokus menyediakan layanan dan solusi 3D printing inovatif untuk pelanggan di berbagai sektor industri yang menggabungkan teknologi canggih, keahlian desain, pemahaman mendalam tentang kebutuhan pelanggan untuk memberikan solusi yang berkualitas tinggi, presisi, dan tepat waktu. Kemudian ada developernya, pengembangnya, dan Kurniawan sebagai CEO, terpisah dua cowok. Untuk pemesannya kita bisa mengkontak. Nah, di sini kita bisa masukkan nama HP, email, subjeknya, kemudian yang ingin kita sampaikan. Oke, mungkin cukup. Kita kembali lagi ke slide. Terima kasih. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata, kekurangan dalam penyampaian isi materi.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.